Halo kawan, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya ingin merangkum sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul American Sniper. Film ini dirilis pada tahun 2014 dan menceritakan tentang seorang sniper Amerika yang terkenal sangat mematikan. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan tentara Amerika yang sedang melakukan operasi militer. Dari atas gedung terlihat seorang sniper yang sedang mengintai dan mengawasi konvoi pasukan. Dia bernama Chris Kyle. Chris bertugas untuk mengawasi dan mengamankan pasukan marinir yang sedang melakukan pergerakan. Tidak lama kemudian terlihat seorang wanita dan anak kecil yang keluar dari sebuah rumah, kemudian berjalan mendekati konvoi pasukan. Chris merasa curiga dengan wanita itu karena saat dia berjalan tangannya tidak berayun. Dan benar saja, wanita itu membawa granat RKG Rusia, lalu menyerahkan granat tersebut kepada anaknya untuk dilemparkan ke arah konvoi pasukan marinir. Kemudian Chris langsung membidik anak tersebut dan menarik pelatuk senjatanya. Adegan pun flashback ke masa lalu. Saat Chris kecil sedang berburu dengan ayahnya, dia berhasil menembak seekor rusa. Melihat hal tersebut, ayahnya mengatakan, "Kelak kamu akan menjadi seorang pemburu yang handal." Scene beralih saat mereka semua sedang makan. Ayahnya mengatakan bahwa dia tidak membesarkan orang yang lemah dan pengecut. Jika seseorang mencoba untuk melawanmu, kau mendapatkan izin dari ayah untuk menyelesaikannya. Jika itu wajar untuk dilakukan, maka kau akan tahu siapa dirimu dan apa tujuanmu. Dari nasihat ayahnya, Chris tumbuh menjadi seorang yang sering membantu orang yang lemah, walaupun itu harus dilakukan dengan kekerasan. Singkat cerita, kini Chris sudah beranjak dewasa. Sekarang Chris berprofesi sebagai koboi rodeo, dan dalam suatu pertandingan Chris berhasil memenangkannya. Setelah pertandingan itu, Chris dan adiknya langsung pulang ke rumah. Di saat mereka sedang menonton acara TV, tiba-tiba Chris melihat berita penyerangan terhadap kedutaan Amerika yang diserang oleh sekelompok teroris Timur Tengah yang menyebabkan lebih dari 80 orang tewas dan 1.700 orang terluka. Dari kejadian itu, Chris merasa terpanggil untuk melindungi negaranya. Keesokan harinya, Chris mendatangi pusat karir angkatan bersenjata Amerika untuk mendaftarkan diri bergabung menjadi anggota Navy SEAL. Chris diterima menjadi anggota Navy SEAL dan memulai latihannya sebagai pasukan khusus. Sampai di suatu hari, Chris mengikuti latihan nembak sebagai seorang sniper. Dia melepaskan beberapa kali tembakan, namun sama sekali tidak mengenai sasaran. Melihat hal tersebut, tentu saja dia ditegur oleh pelatihnya. Kemudian Chris menggeserkan teleskopnya dan menembaki seekor ular. Lalu Chris mengatakan bahwa dia lebih mahir menembak sasaran hidup. Sang pelatih pun sangat kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Chris. Setelah melewati beberapa latihan, para pasukan pun melepaskan lelah di sebuah bar. Di sini Chris bertemu dengan seorang wanita yang bernama Taya. Di awal pertemuan itu tidak terlalu membuat Chris kesulitan untuk mendapatkan hatinya. Hingga akhirnya Chris dan Taya memutuskan untuk menikah. Tidak lama kemudian Chris mendapat perintah dari atasannya untuk diterjunkan ke dalam sebuah misi di Timur Tengah, tepatnya di negara Irak. Mereka mendapatkan tugas operasi di Fallujah dan akan berhadapan dengan Al-Qaeda in Iraq, yaitu organisasi teroris paling radikal yang merupakan faktor utama dalam pemberontakan terhadap pemerintah Irak dan pasukan penduduk asing. Chris dan beberapa anggota sniper yang lainnya ditugaskan untuk menjaga dan melindungi pasukan marinir yang melakukan pergerakan menyusuri gedung.
Lalu terlihat Chris yang sedang berbicara dengan salah satu temannya. Dia mengatakan bahwa pihak musuh memiliki seorang sniper handal yang terkenal sangat mematikan. Dia bernama Mustafa. Mustafa pernah menembaki kepala tentara Amerika dari jarak 450 meter. Dia juga seorang atlet yang memenangkan Olimpiade menembak. Kemudian scene beralih saat Chris sedang mengintai dari atas gedung. Sama seperti scene di awal film. Dia melihat seorang wanita dan anak kecil yang mendekati konvoi pasukan. Wanita itu menyerahkan granat RKG Rusia kepada anaknya untuk dilemparkan ke arah konvoi pasukan. Chris yang melihat hal tersebut dengan cepat langsung melepaskan tembakan. Tidak lama kemudian terlihat sebuah mobil yang melaju kencang ke arah pasukan. Chris terus melakukan tugasnya dan berhasil membunuh beberapa orang tentara musuh. Di sisi lain terlihat sniper musuh yang bernama Mustafa. Dia berhasil menembaki seorang tentara Amerika. Scene beralih memperlihatkan tentara Amerika yang sedang membicarakan tentang misi yang akan mereka jalankan. Target utama mereka adalah seorang militan Yordania yang bernama Zarqawi. Zarqawi merupakan seorang militan yang sangat berbahaya. Dia memiliki tentara bayaran yang berjumlah 5.000 orang. Mereka semua tentara yang sangat terlatih dan dibayar mahal. Misi utama mereka adalah menangkap Zarqawi hidup atau mati. Kemudian mereka langsung menjalankan misinya. Ketika sedang menyusuri sebuah rumah, mereka menemukan sebuah keluarga yang masih tinggal di rumah itu. Padahal daerah tersebut seharusnya sudah dikosongkan karena merupakan zona perang. Kemudian orang tersebut langsung diinterogasi. Dia mengatakan ada orang yang sangat jahat dan nekat. Mereka menyebutnya penjagal, yang merupakan orang nomor satunya Zarqawi. Lalu Chris menanyakan siapa itu penjagal. Namun dia tidak mau memberitahu karena resikonya sangat berat. Dia juga meminta uang 100.000 US dollar atas informasi ini. Karena terus didesak, akhirnya dia mengatakan nama asli penjagal, yaitu Amir Khalavanus. Kemudian Chris membawa informasi ini kepada atasannya. Sang atasan pun berkata, jika itu membawa kita ke seorang pria yang bernama Amir Khalavanus, maka dia berhak mendapatkan uang tersebut. Akhirnya para pasukan kembali lagi ke tempat orang tersebut dengan membawa uang 100.000 US dollar yang telah dijanjikan. Saat dalam perjalanan, Chris ditelepon oleh istrinya. Dia mengatakan bahwa dirinya akan segera mempunyai seorang bayi laki-laki. Tentu saja kabar ini sangat membuat Chris bahagia. Namun tiba-tiba mobil mereka ditembaki oleh sniper musuh, yang tak lain adalah Mustafa. Komunikasi itu terputus dan membuat Taya sangat khawatir. Saat dalam peperangan, terlihat si penjagal yang sedang membawa seorang anak dari orang yang telah membocorkan informasi ini. Dengan kejamnya mereka membunuh anak itu dengan sebuah bor. Sedangkan ayahnya harus tewas ditembaki oleh anak buah si penjagal. Chris dan pasukannya berusaha untuk menyelamatkan anak itu. Namun mereka terus ditembaki oleh sniper musuh yang tidak diketahui posisinya. Setelah membunuh mereka berdua, si penjagal itu mengatakan kepada mereka semua yang melihat kejadian tersebut, jika kalian membocorkan informasi kepada tentara Amerika, maka kalian semua akan mati bersama mereka. 3 minggu setelah kejadian itu, mereka sebagian dipulangkan untuk beristirahat. Di sini terlihat para keluarga pasukan sudah menunggu kedatangan mereka. Taya juga sedang menunggu kedatangan Chris. Setelah beberapa hari di rumah, Chris membawa Taya untuk memeriksa kandungannya.
Kemudian mereka berdua langsung pulang ke rumah. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba Taya ingin melahirkan. Lalu mereka berdua langsung kembali ke rumah sakit. Taya melahirkan seorang bayi laki-laki. Setelah masa cutinya selesai, kini Chris dikirim kembali ke Irak dalam misi yang sama seperti yang sebelumnya. Di sini Taya terus mendesak agar Chris segera pensiun dari tugasnya karena dia tidak ingin terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan saat dalam peperangan. Namun Chris tidak bisa menurutkan keinginan istrinya karena tugas negara sangatlah penting. Akhirnya dia berangkat kembali untuk melanjutkan misinya. Ketika dalam perjalanan Chris bertemu dengan adiknya. Ternyata dia juga dikirim dalam misi tersebut. Adiknya terlihat seperti orang yang mengalami trauma berat. Dalam perjalanan menuju ke markas, komandannya mengatakan banyak petinggi yang keluar dari misi tersebut. Dan Chris sendiri kini menjadi orang yang paling dicari di Irak. Kepalanya dihargai 180.000 US dollar. Di markas, Chris membentuk tim gugus aksi cepat untuk memburu si penjagal. Kemudian mereka melakukan misi di malam hari dengan menyusuri setiap rumah yang kemungkinan menjadi tempat persembunyian penjagal. Di salah satu rumah mereka menemukan keluarga yang masih menempatinya. Kemudian mereka menanyakan tentang si penjagal yang bernama Amir Khalafanus. Namun mereka mengatakan tidak tahu dan tidak mengenalinya. Lalu pria yang merupakan kepala keluarga tersebut mengundang Chris dan teman-temannya untuk bergabung makan malam Idul Adha. Mereka pun menuruti dan memakan hidangan yang disediakan. Namun secara tidak sengaja, Chris melihat ada memar di tangan pria itu. Tentu saja Chris merasa curiga kepadanya. Kemudian Chris pergi ke belakang dan memeriksa ruangan yang ada di rumah itu. Kecurigaan Chris memang benar. Di sana dia menemukan banyak sekali senjata. Ini artinya pria itu merupakan salah satu anggota dari penjagal. Tanpa menunggu lama, Chris langsung menuju ke meja makan dan menginterogasi pria itu. Chris memberikan pilihan. Pemerintah Irak akan menghukumnya atau dia memberitahu keberadaan Amir Khalafanus. Kemudian pria itu pergi menuju ke sebuah rumah yang merupakan tempat persembunyian pasukan Amir Khalafanus. Chris dan semua temannya sudah bersiap dalam posisi menyerang. 5 meters. Saat seseorang membuka pintu, mereka langsung menembakinya. Terjadilah kontak senjata antara pasukan penjagal dan tentara Amerika. Walaupun ada yang melarikan diri, namun mereka berhasil membunuh beberapa orang pasukan penjagal. Di sisi lain terlihat seorang wanita yang sedang menelpon Mustafa. Dia diberitahu tentang keberadaan Chris. Tanpa berlama-lama Mustafa langsung bersiap dengan senjata pamungkasnya. Namun dia gagal karena Chris dan semua temannya telah masuk ke dalam mobil dan kembali ke markas. Scene beralih memperlihatkan Chris yang telah kembali dari misi keduanya. Di sini terlihat dia sedang bersama istri dan seorang bayi yang merupakan anak kedua mereka. Istrinya terlihat sangat sedih karena terus ditinggal. Dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Chris saat di medan perang. Singkat cerita, tur ketiga pun dimulai. Di sana Chris kembali melanjutkan misi sebelumnya. Ketika dalam perjalanan terlihat mata-mata musuh yang sedang mengawasi mereka dan langsung menelpon Mustafa karena dia menjadi andalan mereka dalam pertempuran menghadapi tentara Amerika. Kemudian Mustafa langsung melakukan perburuan. Dalam perjalanan, Chris dan temannya ditembaki oleh tentara musuh.
Ketika berada di sebuah bangunan, teman Chris yang bernama Bigles berhasil ditembaki oleh Mustafa. Mereka membawanya ke markas untuk diselamatkan. Kemudian mereka semua berkumpul di markas. Chris mengatakan tembakannya lebih dari 1000 meter. Dan hanya seorang penembak musuh yang bisa melakukannya, yaitu Mustafa. Bigles merupakan anggota SEAL pertama yang tertembak. Tidak terima dengan hal itu, salah satu teman Chris mengatakan mata harus dibalas dengan mata. Mereka semua kembali ke pertempuran untuk memburu Mustafa. Ketika sedang menyusuri sebuah bangunan, salah satu anggota SEAL tertembak dan mati di tempat. Scene beralih ke dalam sebuah pesawat. Di sana terlihat Chris dan beberapa peti jenazah yang merupakan temannya yang tewas di medan perang. Keesokan harinya Chris dan Taya menghadiri pemakaman para tentara yang gugur di medan perang. Kemudian Chris menemui Bigles yang dirawat di rumah sakit. Dia mengatakan penglihatannya menghilang dan sebentar lagi wajahnya akan diperbaiki. Dia juga mengatakan agar Chris tidak kembali lagi ke medan perang. Namun Chris mengatakan dia akan terus memburu para pemberontak dan membalas perbuatan mereka terhadap Bigles. Ketika sedang berada di rumahnya, Taya terlihat sangat bersedih. Dia tidak ingin Chris kembali lagi ke medan perang. Namun Chris harus menuntaskan misinya. Di markas, salah satu teman Chris mengatakan bahwa beberapa anggota SEAL yang lainnya tidak lagi kembali ke dalam misi. Dia juga mengatakan Bigles telah tewas dalam operasi perbaikan wajahnya. Chris merasa sangat terpukul dan kembali melanjutkan misinya. Scene beralih ke atas sebuah gedung. Di saat Chris sedang melakukan pengintaian, tiba-tiba terlihat seseorang yang sedang membawa RPG dan hendak menembak ke arah pasukan Amerika. Dengan cepat, Chris langsung menembaki orang tersebut. Lalu datang seorang anak kecil mengambil RPG itu dan hendak menembakinya. Chris terus mengamati dan berharap agar anak itu mengurungkan niatnya. Beruntungnya anak itu tidak jadi menembak, lalu menjatuhkan senjatanya. Melihat hal tersebut, Chris tidak jadi melakukan tembakan. Kemudian scene beralih ke dalam markas. Komandannya mengatakan bahwa mereka akan ditugaskan untuk membunuh sisa teroris yang berlindung di balik sebuah gedung. Para insinyur yang membangun gedung itu telah ditembak oleh sniper musuh yang tak lain adalah Mustafa. Kemudian mereka langsung menjalankan misinya. Tugas utama Chris adalah melakukan pengintaian serta pengamanan terhadap pasukan marinir dari atas gedung. Di bawah terlihat ada banyak sekali teroris yang sedang berjaga. Di sisi lain terlihat Mustafa yang sedang melakukan aksinya. Chris yang mendengar suara tembakan dari arah belakang. Dia langsung mengubah arah pengintaiannya karena dia tahu itu adalah ulah Mustafa yang menjadi target utamanya. Chris melihat sesuatu di jarak 1900 meter. Ternyata itu adalah Mustafa. Temannya meminta untuk tidak melakukan tembakan karena sangat mustahil untuk dilakukan. Serta ada banyak musuh yang tepat berada di bawah mereka. Jika itu dilakukan, maka posisi mereka akan ketahuan dan menjadi sasaran empuk pasukan musuh. Lalu Chris memastikan bahwa targetnya benar. Kemudian menghubungi markas untuk mengambil tindakan dan mengirim bantuan. Markas mengatakan bahwa bantuan akan tiba dalam waktu 20 menit. Sementara Mustafa sedang membidik pasukan yang sedang melakukan pergerakan. Lalu salah satu teman Chris mengatakan, "Itu keputusanmu, kau bisa melakukannya." Kemudian Chris membidik dengan tenang dan langsung melepaskan tembakan.
Tembakannya tepat mengenai sasaran. Namun masalah bertambah karena musuh mendengar suara tembakan Chris dan mengetahui posisi mereka semua. Terjadilah baku tembak antara Chris dan teman-temannya melawan para teroris. Mereka semua hanya bisa bertahan dan berlindung di tempat itu karena tidak ada jalan untuk keluar. Musuh ada di mana-mana dan terus menembaki mereka. Musuh terus berdatangan dalam jumlah yang sangat banyak. Sedangkan bantuan terjebak 3 blok dari posisi mereka. Setelah cukup lama bertahan, mereka mulai kehabisan amunisi. Lalu mereka mengirim kode ke markas dan meminta untuk menembakkan artileri. Namun posisi kode yang diberikan adalah posisi mereka karena musuh tepat berada di bawah gedung yang sama. Kemudian markas mengutus helikopter untuk melakukan penembakan artileri. Namun tembakan itu tidak cukup untuk menghentikan para musuh. Lalu terlihat badai pasir yang mulai menghampiri mereka. Mereka semua memanfaatkan badai pasir itu untuk melarikan diri. Akhirnya mereka semua berhasil keluar dan memasuki mobil bantuan. Setelah misinya berhasil, Chris memutuskan untuk pensiun dari profesinya. Namun setelah peperangan itu membuat pikirannya sedikit terganggu. Di saat acara keluarga, dia melihat seekor anjing yang sedang bermain dengan anaknya. Dengan seketika, Chris ingin memukul anjing tersebut, namun berhasil dihentikan oleh istrinya. Chris terlihat seperti mengalami trauma terhadap kejadian selama dia bertempur di medan perang. Kemudian dia menemui seorang psikiater di rumah sakit veteran perang. Lalu dokter mengajak Chris menyusuri ruangan di rumah sakit itu untuk melihat veteran perang yang cacat karena kehilangan anggota tubuhnya akibat peperangan. Hey, there you go. Di sana dia mengajarkan kembali para veteran tersebut. Kemudian scene beralih memperlihatkan Chris yang sedang bermain bersama anak dan istrinya. Kemudian dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke lapangan tembak bersama seorang veteran marinir. Lalu terlihat seseorang yang sedang menunggu untuk menjemput Chris. Dan bisa dipastikan itu adalah marinir yang dimaksud. Taya melihat mereka berdua dalam raut curiga. Dan film pun selesai. Chris Kell tewas hari itu oleh veteran yang berusaha dia bantu. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, Eddie Rayrod si veteran dinyatakan bersalah karena telah membunuh Chris dan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Pengacara Eddie mengatakan bahwa dia di bawah tekanan mental akibat peristiwa yang dia alami. Namun hakim menilai Eddie dalam keadaan yang sangat sadar ketika menembak Chris di sebuah lapangan tembak di Texas pada tahun 2013 yang lalu. Oke kawan, mungkin cukup segini dulu videonya. Thank you for watching, sampai jumpa di video-video yang berikutnya.